Pertama dan utama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan ridhonya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di gedung Sosial di Puskesmas ini dalam rangka pelaksanaan sosialisasi lembaga pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Pasaman. Kemudian selanjutnya kami meminta kepada Bapak Bupati untuk menyampaikan laporan dari pelaksanaan sosialisasi LPM yang tuan rumahnya untuk Pasaman Barat dan Pasaman tidak adalah Kabupaten Pasaman sebagai tuan rumah dan ditunjuk oleh BPM Provinsi Sumatera Barat. Bapak Bupati, Bapak dan Ibu yang kami hormati, Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebuah SKPD di Sumatera Barat yang kegiatannya seperti hari ini selalu dekat dengan rakyat, selalu dekat dengan masyarakat. Namanya saja Badan Pemberdayaan Masyarakat. Artinya apa? Salah satu bentuk dekat dengan masyarakat dengan kegiatan seperti hari ini yang selama ini belum terlaksana. Menurut catatan kami selaku Ketua Komisi 1 DPR Sumbar, baru dimulai hari ini. Bagaimana memberdayakan lembaga pemberdayaan masyarakat di bawah seperti yang dikatakan Kepala BPM Pasaman tadi, Pak Bentis. Mudah-mudahan pertemuan hari ini menjadi cikal bakal apa yang dikatakan Pak Bupati barusan saja, hitungan menit mungkin baru kita tinggalkan ruangan sebelah. Salah satu kegiatan di sebelah tadi adalah mengentaskan kemiskinan di Pasaman. Nah, ini bagian dari itu menurut saya. Pertama dan utama sekali, mari sama-sama kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, terutama rahmat kesehatan dan kesempatan kita dapat hadir bersilaturahmi sekaligus untuk memperkaya hasanah kita tentang tugas dan fungsi kita nantinya. Selawat beriring salam juga tak lupa kita sampaikan kepada arwah junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak hadirin yang kami hormati, sebenarnya seperti yang saya sampaikan dari awal tadi, kalau LPM ini sebenarnya tidak perlu kita arahkan, karena Radio LPM itu mengarahkan para binagari-binagari, ya, melakukan penguatan. Saya mungkin hanya ingin memberikan sedikit cerita, cerita lah. Kalau kita sudah berbalik ke negara ini terilham dari sejak otonomi daerah dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 99. Kita di Sumatera Barat bersepakat dan berketetapan hati bahwa yang paling cocok pemerintahan terendah itu bagi kita adalah negara. Karena itu lahirlah peraturan daerah provinsi diikuti oleh kabupaten kota. Berbaliklah kita ke negara yang dulunya dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 79 kita diserahkan menjadi desa. Karena itu, ya, yang sebelumnya lagi tentu kita adalah negara. Kalau tidak salah Pasaman itu dulu kita ada 49 negara termasuk di Pasaman. Kedua ya, 49 negara. Itulah kesepakatan kita bahwa yang paling cocok, yang paling pas untuk kita di Sumatera Barat termasuk Pasaman dan Pasaman Barat, pemerintahan itu untuk ada. Itu kesepakatan dan menjadi keputusan politik. Tetapi persoalan kita melihat cita-cita itu kan baik, dulunya kan dari ilham bernegara di zaman dulu sebelum Undang-Undang Nomor 579. Negara itu begitu hebat fungsinya, begitu kuat, dia bisa menggerakkan pembangunan di negara-negara
bisa memfungsikan diri untuk melakukan percepatan dan penguatan pembangunan di negara. Membangun saji itu tidak kebayang ada di negara. Baku balik kan, membuat balik. Tapi sekarang dengan pengaruh global, dengan perkembangan zaman, dengan era reformasi dan lain sebagainya, coba kita cek. Masih adakah semangat gotong royong? Masih adakah pasar-pasar nagari yang kita banggakan? Masih adakah tokoh-tokoh pembangunan di negara ini? Ini yang persoalan kita. Saya pernah mengkritisi. Kita berbagai ke negara ini sudah hampir 13 tahun. Kebidangnya dulu membuat kerjaan tahun sejenis. Mau tahu nak? Oh kibat itu. Dari sekolah dari sosialisasi. Kita berbagai ke negara. Tapi apakah berbagai ke negara dalam pengertian hakiki yang sesungguhnya? Sudah kita lagi boras soalnya, ya banyak persoalan yang kita punya. Kalau kita di pasaran, 12 miliar satu tahun kita anggarkan untuk operasional negara dan negara. Coba kita lihat fungsinya. Apakah negara itu telah mampu menjadi penggerak pembangunan di negara ini? Dengan segala perangkatnya tadi, ya, dari segi fungsi. Kalau dulu kan jual di stimulan saja kan dia mau bagi jual balik, mama beli bawa, panen kita kumpul padi, kemudian kita bangun masjid, kita bangun MDA, sekolah dan lain sebagainya. Semangat kita itu begitu hebat. Nah, tadi nomor satu tadi dengan bergesernya, dengan pengajuan zaman, globalisasi, reformasi dan lain sebagainya. Semangat ini yang benar-benar di tengah-tengah masyarakat kita. Kapan-kapan mereka mama ada kalau dulu kan lagu mama ada. Kalau dulu tidak tambah gitu mah. Kalau gini lagu mama ada. Kalau di kedua ya itu bersama orang satu gitu. Nah kalau itu, halo mak, yang pakai ini karena begitu. Di awal aja dari dunia. Nah kalau lagi, kalau lebih baik saya ya, itu ini. Begitu. Kalau wanita tadi juga begitu. Kelembagaan perangkat-perangkatnya juga ini persoalan. Sehingga apa yang kita harapkan dari sebuah konsep berbalik ke negara di dalam arti yang sesungguhnya ini belum kita capai. Kok biayanya boleh dilihat setahun motor wali, motor perangkat negara, motor jorong dan segala macam. Bayangkan di sinilah peran LPM. Bagaimana LPM mengisi kevakuman dan kekosongan, merajut kembali semangat-semangat gotong royong yang telah mulai mengundang. Nah ini yang di sini saya sini LPM harus mampu memberikan motivasi, harus bisa menjadi motivator di nagari sebagai motor penggerak, sebagai anak nomor satu kembali, termasuk merajut hal-hal yang tadi mulai membangkitkan kembali. Itu menurut saya. Kenapa LPM? Karena LPM memang orang-orang pilihan yang telah memang kita persiapkan untuk memperkuat fungsi-fungsi tadi. Kalau betul di pasangan, mereka kami namanya ya di samping LPM ada veto LPM bermain di sini. Nah, kalau di pasangan ada lagi program di dalam rangka menguatkan fungsi negara sebagai motor penggerak pembangunan tadi, ya supaya pembangunan itu tambah sulit dari bawah. Kalau cara bahasa mereka bottom up, cara bangunan, kalau cara tambah sulit dari bawah sesuai aspirasi masyarakat. Ya ada namanya program pembangunan partisipatif berbasis negara. Nah kalau kami namanya PUBN, di barat itu ada peraturan umum, ya baik hukumnya peraturan daerah, tetapi bukan uang yang kita kucurkan,
Jadi itu ceritanya. Intinya semua yang kita lakukan, tentu kita membutuhkan bagaimana sebesarnya melakukan percepatan. Saya sampaikan kalau saya sebagai yang diamanahi sebagai pemimpin sebuah bupati, nggak dipilih jadi bupati itu sudah apa-apa saya. Tapi saya mampu meletakkan dasar-dasar yang benar untuk kabupaten bersama ke depan. Itu yang penting bagi saya. Kalau pola ini yang kita terapkan 15 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, Pasama ini pola, tidak ada lagi dan tidak ada pembangunan. Ya, tidak ada lagi. Risiko, sekolah bere, bukan langsung malah risiko bere, kamu bisa berikan satu kok kelebihan dari bersama. Ya, jadi saya buat ilustrasi ini semakin banyak dana di bawah, termasuk untuk pemberdayaan peran LPM semakin kunci dan strategis. Itu kata kuncinya yang ini. Begitu juga tadi saya menyinggung membangun daerah ini tentu tidak hanya kita bisa mengandalkan APBD, sebat apapun kita. Perlu dukungan dana provinsi, dana pusat, dan lain sebagainya. Tadi dari sini oleh Pak Musli, kita bersyukur. Hari ini Pasaman dan Pasaman Barat termasuk daerah pemilihan kalau untuk provinsi itu Sumbar 5. Jadi pasti yang duduk nanti itu orang Pasaman ya. Kalau dari komposisi pemilih, Pasaman itu kan sekitar 200.000, Pasaman Barat sekitar 240 ya. Ya, cocok kalau di Pasaman Barat, risiko kan. Itu. Jadi jangan saya sependapat tidak salah lo orang Pasaman Barat itu Bapak mesti disuarakan, tidak ada masalah itu. Dan dia pasti akan berjuang untuk Pasaman Barat. Dia pasti ya, pasti. Itu yang kita dan keterwakilan kita, ya keterwakilan kita di provinsi dan di pusat itu penting. Pengalaman saya dulu yang selama 3 tahun, dulu jadi wakil bupati 5 tahun, ya kita daerah ini tidak bisa membawa sendiri. Di samping dari institusi, aturan, regulasi, ada yang namanya porsi nasional, porsi kita. Contoh irigasi kami laut, lama-lama aku kajian dulu irigasi kita